Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku pada kesempatan kali ini bersama satu buku judulnya Reopening Muslim Mind, karya Mustafa Akyol. Kembali ke nalar kebebasan dan toleransi. Menarik ya, Reopening Muslim Mind. Buku ini sebenarnya sudah cukup lama saya punya dan sebenarnya sudah sempat dibahas dalam satu komunitas secara offline bersama Bekasi Books Club. Tapi saya ingin ya baca sendiri. Biasalah, putu buku adalah bukan bedah buku secara serius dan akademis. Ini hanya cerita tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan buku ini. Ya. Oke, seperti biasa saya bikin coret-coretan untuk menangkap apa yang saya baca, takut kelewat, dan memang saya sengaja nih, jadi benar-benar setengah hari fokus ke buku ini dan saya sudah membuat resumenya dalam 9 halaman sebenarnya. Cukup banyak dan tulisan tangan. Oke ya, saya akan mulai dengan seperti biasa. Modelnya pakai daftar isi aja ya. Jadi buku Reopening Muslim Minds ini karya Mustafa Akyol ini ditulis dalam dibuka dengan prolog ya, kemudian ada 14 judul dan diakhiri dengan epilog. Sebenarnya kalau setelah epilog ada ucapan terima kasih, ada catatan akhir, ada indeks, ada tentang penulis. Tapi saya pikir itu lazim lah dalam satu buku ya. Yang jelas ada 14 judul, di luar pendahuluan dan epilog. Oke, pendahuluannya ini sebenarnya kisah nyata penulis Mustafa Akyol yang pernah satu malam bersama polisi agama. Jadi judulnya itu Suatu Malam Bersama Polisi Agama. Ini adalah pengalaman Mustafa Akyol, pengalaman penulis saat dia ditangkap oleh polisi agama di Malaysia. Jadi Mustafa Akyol ini seorang berkebangsaan Turki ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang sempat ngikutin obrolan saya di putu buku, saya pernah bahas orientasi otoriter dan Islam, saya lupa judulnya. Itu temannya dia, si guru ya, temannya Mustafa Akyol. Oke, dalam pendahuluan itu diberi judul sub judulnya adalah kunjungan inkuisisi dan tidak ada paksaan dalam agama tapi ada batasannya. Lalu masalah pencerahan. Tanggal 21 September 2017 ya, Mustafa Akyol diundang dalam satu acara di Malaysia dan dia mengeluarkan statement yang dianggap provokatif dan kontroversial menurut polisi agama di Malaysia, sehingga setelah acara dia dipanggil ke kepolisian. Sempat ditahan 18 jam. Yang menarik alasannya, dalihnya Akyol. Statement yang kontroversi itu gini, statement dia tentang masa orang murtad harus dihukum, dieksekusi gitu. Jadi menurut Akyol harusnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, maka sebenarnya pilihan pindah agama itu pilihan merdeka seorang gitu. Dan tentu itu sensitif ya, oleh polisi Malaysia dianggap pelanggaran. Dan sempat ada obrolan dengan Jawi ya. Jawi itu Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di Malaysia. Ketika dia berdalih la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, ternyata pemahaman ayat ini menurut Malaysia tidak ada paksaan untuk masuk Islam gitu. Jadi bukan untuk keluar gitu, tapi untuk masuknya nggak ada paksaan. Dan menurut Akyol tentu ini tidak jadi kayak dua standar ya, standar ganda gitu kata Akyol ya. Tapi tetap ditahan juga dan katanya bebas ternyata pun karena pendekatan dari pemerintahan Turki saat itu. Oke, kemudian diakhiri dalam pendahuluan itu tentang masalah pencerahan di abad 19 tentang dua kubu ya, pencerahan Islam yaitu para ilmuwan muslim yang lebih
cenderung ke nilai-nilai liberal modern, kontroversi dengan kontra pencerahan Islam yang cenderung otoriter. Jadi pendahuluan ini sudah menyampaikan inilah yang akan disampaikan Akyol dalam buku ini. Oke, kita merayap perlahan-lahan di bab 1. Bab 1, manusia buatan sendiri. Ini membahas tentang satu buku. Ini juga pernah saya sampaikan dalam buku. Buku Hai Ibnu Yaqzon, karya Ibnu Tufail ya. Ini buku tentang perjalanan seorang anak yang diasuh oleh induk rusa. Ini ditulis di bab 1 ini ya. Tentang ada satu quote dalam bab 1 ini yang menurut saya perlu tak sampaikan ya, yaitu quote-nya dari Immanuel Kant. Pencerahan adalah pembebasan manusia dari ketidakdewasaan yang dibuatnya sendiri. Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan menggunakan pemahamannya sendiri tanpa bimbingan orang lain. Immanuel Kant. Dan ini cocok dengan kisah Hai bin Yaqzon, karya Ibnu Tufail, atau nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail. Bahkan konon disematkan sebagai novel filosof pertama. Kisah tentang tadi anak manusia yang menemukan Tuhannya walaupun dia tidak bertemu manusia. Jadi ini bayi ini ada dua versi ya. Dia terlahir langsung di satu pulau terpencil atau dia terdampar di sana. Diasuh oleh induk rusa. Maka pengalaman, ada beberapa tahapan sebenarnya. Ini sebenarnya sudah tak sampaikan di buku khusus Hai bin Yaqzon ya. Tapi nggak apa-apa sekilas. Karena ini di bab 1 oleh Mustafa Akyol disampaikan pula. Jadi tahapan itu pertama saat dia bayi, dia berlindung di induk rusanya. Kedua saat induk rusa di umur 7 tahun, induk rusanya mati. Dan Hai ini penasaran mengapa rusa mati. Dia membelah tubuh rusa itu, mencari denyut jantungnya di mana gitu ya. Akhirnya dia mengerti anatomi tubuh. Tahap berikutnya ketika dia mulai dewasa dan matang dan mulai bijaksana, dia mulai mengenal api, bagaimana api itu digunakan. Umur 28 tahun dia mulai fokus terhadap ilmu fisika. Ini belum pernah ketemu manusia ini. Kemudian di paruh baya dia mulai belajar filsafat, bahkan di 49 tahun dia bertemu dengan teman-teman manusia lain, Salman dan Asal ya. Dan justru saat itulah dia bertemu dengan kekecewaan terhadap orang-orang beragama. Karena ternyata ketika dia bertemu orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan beragama, kok saya ini tidak seperti Tuhan yang saya temukan saat saya di pulau sendirian itu. Nah ini proses kesadaran seorang Hai bin Yaqzon ini oleh Mustafa Akyol ditulis di bab 1 sebagai pondasi ya, sebagai latar dari buku ini. Bahwa ada, kalau bahasanya di sini itu adalah manusia buatan sendiri. Jadi manusia yang menemukan kesadarannya sendiri. Memang di sekitaran novel ini pun banyak ya, banyak pendapat ya. Nanti silakan teman-teman setelah baca buku ini mungkin cari juga Hai bin Yaqzon ya. Banyak buku edisi yang terjemahannya udah beberapa penerbit yang menerjemahkan. Oke, bab kedua, mengapa teologi itu penting? Di sini ada sebuah, mungkin saya awali dengan satu penggalan kalimat dalam buku ini yang menurut saya menarik. Budaya Islam menjadi budaya hukum, berfokus pada perilaku yang benar, ortopraksi, daripada keyakinan yang benar, ortodoksi. Apakah Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, free will? Atau apakah Tuhan telah menentukan nasib mereka? Ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan teologi ya. Ini saya sangat terbantu. Ini saya mungkin saat yang tepat mengucapkan terima kasih ke Ustadz saya dulu di pesantren. Saya dulu belajar ilmu kalam dari Ustadz Kumbiantoro. Terus terang membaca bab 2 ini saya seperti kilas balik pelajaran dulu ilmu kalam. Karena tertolong ya. Dulu saya pernah diajarin ilmu kalam oleh Pak Kumbiantoro. Semoga jadi amal jariah beliau. Ya di situ tentang Jabariyah dan Qadariyah, perselisihan Jabariyah Qadariyah. Jabariyah yang fatalis ya, dan Qadariyah yang ke free will. Bagaimana mereka saling berbeda pandangan. Penulis juga menuliskan seringkali rancu ketika Qadariyah itu ada kata takdir, dipikirnya ini justru yang menurut sama takdir. Padahal Qadariyah ini justru paham free will, kehendak bebas. Sementara Jabariyah yang berpikir bahwa semua udah dipaksakan oleh Tuhan dalam bentuk ketetapan.
Nah, dua ini menjadi dua mazhab ya, dua mazhab dalam teologi. Ada yang menarik dalam pandangan Mustafa Akyol di buku ini, di bab 2 ini, dia menuliskan teologi, jadi pemahaman teologi dengan dua, namanya apa ya istilah dia, strategi Pak ya. Tapi dia memang mengakui ini dari mazhab Mu'tazilah, ya, dari Mu'tazilah, paham Mu'tazilah. Jadi yang pertama itu adalah keadilan Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti adil, ya. Sifat Tuhan yang paling definitif adalah adil. Makanya Asmaul Husna itu paradoks, selalu kanan dan kiri, ya kan. Maha sayang, maha tegas, maha memberi hukuman, maha, ya kan. Ada maha sempit, maha lapang. Jadi paradoksnya itu bukti bahwa Allah itu adil, dan adil ini sifat Tuhan yang paling definitif. Nah, keadilan Tuhan ini, keadilan Allah inilah yang melahirkan kebebasan. Karena Allah menyediakan hadiah, ya, Tuhan menyediakan hadiah dan hukuman di akhirat nanti, maka Allah pun memberikan kehendak bebas pada manusia untuk memilih itu, untuk membuktikan kamu mau pilih hadiah atau hukuman nanti di akhir-akhir. Jadi free will ini, kebebasan ini adalah bagian dari bentuk keadilan Tuhan. Nah, bentuk dari kebebasan inilah melahirkan prinsip akal, bahwa ada perangkat yang sudah diterapkan, yang sudah diturunkan Allah, ya, untuk menemukan kebenaran, disebut akal, ya. Jadi kalau di prinsip akal ini, wahyu tidak membentuk kebenaran itu, melainkan hanya menunjukkannya. Karena kebenaran itu sudah ada, kebenaran itu sudah ada. Kebenaran itu dengan akal kita ngerti, karena kan prinsip keadilan tadi, kasualitas, ya, sunatullah, gitu. Lalu wahyu itu sebenarnya untuk menunjukkan ke sana. Sehingga dalam prinsip akal ini melahirkan kebutuhan akan penafsiran alegoris atas wahyu. Alegori atas kiasan-kiasan wahyu itu butuh akal untuk menafsirkannya. Nah, karena itulah pada di satu subjudulnya disampaikan bagaimana kelahiran filsafat Islam, filsafat Muslim di tahun 750-an saat Bani Umayyah digulingkan oleh Abbasiyah. Jadi waktu Umayyah itu Mu'tazilah masih belum populer, ya. Terus ketika Bani Abbasiyah muncul di zamannya Harun ar-Rasyid membangun Baitul Hikmah, kelanjutannya Al-Ma'mun, ya. Baitul Hikmah ini dibangun oleh khalifah untuk ada lembaga-lembaga yang fokus pada ulumul awail, ilmu-ilmu kuno. Jadi membuka kembali buku-buku para filosof dari Sokrates, Plato, Aristotle, dan beberapa filosof lain mulai diterjemahkan dalam Baitul Hikmah. Dan lahirnya pada zaman itu banyak sekali ilmuwan Muslim. Al-Kindi yang wafat 873, Al-Farabi yang wafat 950, dan Ibnu Sina wafat di 1037. Dan beberapa lagi ilmuwan, ya, yang lahir di zaman ini. Saat Mu'tazilah muncul, Mu'tazilah bersinar, ya, karena ruang ijtihad dibuka, ya, ruang ilmu dibuka, kemajuan ilmu pengetahuan berkembang pesat di zaman Abbasiyah ini. Kubu kontroversi yang di sebelumnya dia kalah gitu, ya, dengan Mu'tazilah, ya. Ini nanti juga dibahas ini bagaimana mereka saling berseteru dan itu melahirkan keterpurukan peradaban Islam gitu. Karena mereka berseteru, harusnya mereka bersama, ya. Kubu konservatif ini akhirnya muncul di tahun 85 sejak Imam Ahmad bin Hanbal. Dia muncul namanya Ahlul Hadis, jadi yang cenderung Jabariyah, ya. Dan muncul untuk mengkritisi Mu'tazilah. Dan ini cukup ekstrim gitu, karena akhirnya Imam Hanbal pun dihukum juga gitu kan. Jadinya ya tadi, akhirnya perselisihan ini tidak melahirkan, konflik ini tidak melahirkan percikan pengetahuan yang membantu peradaban. Justru akhirnya ilmu pengetahuan menjadi pudar. Masih ada Imam Hasan al-Asy'ari yang mencoba mencari jalan tengah, ya. Yang dia ngambil jalan tengah walaupun sebenarnya tetap mengikuti Imam Hanbal. Oke, itu di bab 2. Bab 3 ini ada judulnya dilema
pro-Islam. Ya, saya termasuk yang baru dengar nih istilah Eutipro ya, Eutipro. Di buku ini disampaikan definisi Eutipro ya. Sebenarnya itu lahir di zaman Yunani. Ada istilah gini loh. Dilema ini tuh mendefinisikan dilemanya. Semoga saya bisa menjelaskan ya. Kalau enggak ya mohon maaf. Dilema ini jadinya gini, kesalahan itu didefinisikan oleh para dewa, oleh kehendak para dewa. Oh maaf, pelan-pelan ya. Apakah kesalahan itu secara subjektif didefinisikan oleh kehendak para dewa? Atau sebaliknya, kehendak para dewa itu secara objektif didefinisikan oleh apa itu kesalahan? Agak berputar-putar ya. Tapi jadi yang satunya subjektif, dewa itu berkehendak, ada yang satunya justru kesalahan itu sudah mendefinisikan apa yang diinginkan Tuhan gitu. Nah, dua-duanya itu dalam Islam itu dipakai gitu. Di sini digambarkan beberapa hukum-hukum. Inilah yang membuat dilema gitu, membuat dilema. Ada yang menarik dalam penjelasan di bab ini tentang pengertian amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf yang dalam terminologi agama yang diterjemahkan sampai dengan saat ini adalah perintah terhadap yang seruan kepada yang diperintahkan gitu. Seolah-olah kan begitu, amar ma'ruf nahi mungkar, seruan terhadap yang diperintahkan dan larangan terhadap kemungkaran gitu kan. Ma'ruf ini sebagai kebaikan atau yang diperintahkannya. Padahal kata ma'ruf ini kalau Mustafa Aqil mengembalikan secara etimologis, sebenarnya kata ma'ruf ini akar katanya sama dengan ma'rifah, dengan aurf gitu ya, yang artinya sebenarnya pengetahuan. Jadi ma'ruf ini adalah yang telah diketahui gitu. Jadi sebenarnya kebaikan itu adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia secara umum gitu. Misalnya tidak mencuri, ya karena memang tidak mencuri ini manusia paham bahwa mencuri itu salah. Tidak melakukan pembunuhan, tidak merampok, itu hal-hal ma'ruf, sesuatu yang sudah dimengerti. Nah dari penjelasan ini terlihat betul bahwa penulis ini cenderung ke penjelasan yang objektif tadi, cenderung ke free will ya, kebebasan pribadi. Bahkan ada satu penjelasan yang menurut saya ini agak kontroversi ya, agak tanda petik, walaupun ini dia menukil pendapat ulama lama juga tentang memahami pisau Ibrahim judulnya. Ini dia nukil, ini termasuk bersesuaian dengan pandangan Ibnu Arabi ya, 1240 ya. Ada satu kalimat yang Tuhan menyelamatkan putranya dari kesalahpahaman Ibrahim. Agak sensitif ya. Jadi dalam penjelasan di bab ini itu Ibrahim itu sebenarnya salah menangkap perintah Allah gitu. Karena dia menganggap hitam putih gitu, oh menyembelih gitu. Terus akhirnya dia benar-benar mau menyembelih dan ternyata itu kan alegori gitu ya. Disinilah perbedaan antara tadi perlu menafsirkan dengan akal atas gitu, atas wahyu gitu. Oke ya, ini kontroversi ya. Nanti bolehlah kalau mau diperdebatkan. Kemudian ada kemenangan Asy'ari dan akibatnya. Jadi akhirnya kan Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini akhirnya menang Asy'ariyah. Dan efeknya adalah cukup signifikan. Apalagi ada Imam Ghazali. Jadi kalau di buku ini Mustafa Aqil sepertinya malah peran Imam Ghazali dalam menurunkan geliat pengetahuan Islam gitu ya. Karena pemikir Islam Al-Ghazali kan justru kenceng terhadap pandangan filsafat para filosof ya. Kesesatan para filsafat itu kan ada kitabnya ya. Masih ada si Fakhruddin Ar-Razi yang cukup rasional ya. Dia mengatakan wahyu dan akal kalau berbenturan masih akal yang harus dikedepankan, itu Fakhruddin Ar-Razi ya. Memang jadi kontroversial juga kan. Tapi dia lebih rasional gitu. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, ini Maturidiyah namanya. Mungkin teman-teman boleh nanti cek lagi di pelajaran ilmu kalam. Saya juga dapat yang dulu waktu di pesantren. Maturidiyah ini jalan tengah juga. Bahwa Tuhan itu pasti masuk akal. Jadi Allah itu selalu cocok dengan akal kita. Oke, itu bab ketiga. Bab keempat. Bagaimana kita kehilangan moralitas. Ini menarik juga nih. Jadi moralitas di awalnya itu diceritakan betapa
kesalehan menjadi tidak bermoral. Kan jadi aneh ya, kok kesalehan tidak bermoral nih. Jadi ada kesenjangan antara religiusitas dengan moralitas gitu. Bahkan kalau ini ada quote dari siapa tadi disampaikan bahwa ada orang-orang yang merasa punya agama sehingga tidak merasa perlu lagi punya moral katanya. Kan itu ngeri banget ya. Di sini ada tulisan gini. Dulu tidak mungkin ada moralitas tanpa agama. Kalimatnya itu gitu. Tidak mungkin ada moralitas tanpa agama. Sekarang justru malah seharusnya tidak ada agama tanpa moralitas. Jadi ternyata ada agama yang berdalih agama, ternyata justru moralitasnya diabaikan. Ada satu judulnya Landasan Dasar Hati Nurani yang Lemah. Ini menarik. Jadi ini ada hubungannya dengan yang tadi ma'ruf ya. Kalau amar ma'ruf tadi disampaikan, ma'ruf itu sesuatu yang dimengerti, sesuatu yang udah kita pahami itu baik gitu. Itu ma'ruf. Ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris pun ketika conscient ya, kesadaran hati nurani itu kan conscient. Itu kan dari scientia, pengetahuan juga. Con itu artinya mengetahui dengan gitu. Jadi sebenarnya ini masalah pengetahuan gitu. Jadi hati nurani pun sebenarnya tentang sesuatu yang sudah kita mengerti gitu. Karena itu pentingnya pengetahuan. Bab 5, bagaimana kita kehilangan universalisme ya. Jadi ya, di sini disampaikan, ada sebenarnya banyak cerita panjang, tapi saya bikin quote-quote-nya ini. Daya serap yang luar biasa, ini rahasia awal kejayaan Islam. Jadi sebenarnya Islam itu sudah diset oleh Allah dan Rasulnya saat diturunkan, itu memiliki daya serap yang luar biasa. Daya serap yang luar biasa. Sehingga dia kejayaan Islam, awal kejayaan Islam itu karena memiliki daya serap. Kosmopolitanisme ya. Masa keemasan Abbasiyah itu kosmopolitan. Jadi cara pandang kita itu universal atas semuanya, bukan parsial tapi universal. Sehingga lahir para ilmuwan yang istilahnya ngerti semuanya gitu ya, ngerti nggak cuma satu disiplin ilmu tapi polimat, mengerti banyak keilmuan gitu. Nah di bab ini juga penulis mengungkapkan bagaimana cara pendekatan terhadap kemanusiaan. Adamiyah, kalau bahasa Arabnya adamiyah atau humanity atau kemanusiaan itu bisa dipandang dengan dua mazhab. Yang pertama mazhab universalistis, hukul adamiyin, hak-hak manusia itu universal. Hak-hak manusia itu universal. Ini mazhabnya Imam Hanafi ya. Dalam 4 mazhab itu kan ada Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Yang senior itu Hanafi, dan Hanafi ini cenderung hak manusia secara universal. Kemudian ada lagi mazhab komunalistik. Jadi manusia ini memiliki hak hanya jika mereka adalah muslim. Dan jika diberi perlindungan oleh muslim sebagai zimmi. Jadi cara pandangnya komunal ya. Jadi kita ini menjadi punya hak sebagai kaum muslimin gitu. Atau kalau jika kamu bukan orang Islam, maka kamu memiliki hak jika kamu kafir zimmi. Kafir zimmi itu kan non-muslim yang tidak membahayakan kaum muslimin. Maka itu namanya kafir zimmi ya. Zimmi, dan itu diberikan perlindungan oleh penguasa muslim. Ini cara pandang komunalistik. Nah, penulis justru menggarisbawahi bahwa mazhab universalistis inilah yang mestinya dikembangkan dalam memandang kemanusiaan. Bahkan ditulis bagaimana pelajaran dari kasus penghapusan perbudakan. Perbudakan dihapuskan di muka bumi ini oleh Islam kan dengan cara bertahap. Beberapa hukum-hukum syariat itu dengan bebaskan budak. Karena dengan lama-lama kan akhirnya habis perbudakan. Nah, ada 3 strategi terkait kemanusiaan ini. Ada penolakan hitam putih ya. Ada apologi dengan moderat, dan ada instrumentalism dengan 2 ukuran legitimasi. Ini di bab ke-5. Bab ke-6, bagaimana syariat mandek. Ini keren juga nih ya. Bagaimana syariat itu berhenti mandek. Statement kalimat yang saya ambil ya, kayaknya menarik. Potong tangan, hukum potong tangan itu kan syariat ya. Kan ada ketentuannya, hukum potong tangan itu harus diselesaikan dulu pengentasan kemiskinan. Jangan menyerah untuk meraih keidealan. Jadi idealnya kan potong tangan itu
Jika negara sudah makmur, sehingga orang tidak punya alasan mencuri. Ketika dia mencuri, potong tangan. Selama negara belum bisa mengentaskan kemiskinan, maka hukum potong tangan tidak bisa dilaksanakan. Dan ini sempat ditulis oleh Tariq Ramadan. Dia menyerukan dengan program moratorium, kebijakan penangguhan syariat. Hukum-hukum fisik ya, syariat khususnya untuk hukum-hukum fisik. Rajam, hukum mati, potong tangan itu tahun 2005. Dia tuliskan itu oleh Tariq Ramadan. Walaupun akhirnya menuai protes dari kalangan banyak pihak yang menganggap bagaimana mungkin kita melepaskan perintah-perintah yang telah ditetapkan Tuhan. Padahal maksudnya untuk penundaan sebelum syarat dari hukum itu diberlakukan, kita penuhi dulu gitu ya. Inilah dilanjutkan dengan judul lain, kemunduran Ra'yu. Jadi Ra'yu ini mundur. Ra'yu itu kan pendapat, pikiran sehat ya. Atau Ra'yu itu melihat atau melihat dengan akal. Ini mundur sekarang. Padahal sebenarnya dalam usul fikih, ini saya juga sangat berterima kasih karena saya dulu pernah ngalamin di pesantren dan ada pelajaran usul fikih. Dan ini sangat membantu. Padahal dalam usul fikih itu ada kaidah-kaidah yang sudah disusun oleh para ahli fikih tempo dulu yang kita tinggal bisa gunakan gitu. Yang pertama kan ketentuan hukum itu jelas Quran, sunnah atau hadis, ada ijma ulama telah sepakat seperti apa. Lalu ada ijtihad. Ijtihad itu tuh ilmuwan kekinian yang beristihad, memutuskan dengan cara pandangnya gitu. Ada istihsan ya. Ada masolih mursalah, banyak itu kaidah-kaidah itu. Dan sebenarnya justru itulah yang harusnya Ra'yu itu bisa tumbuh subur lagi, berkembang lagi. Sayangnya itu mundur sekarang. Karena kita menyederhanakan ya. Cara pandang umat Islam saat ini fikih itu disederhanakan dengan hitam putih saja. Lalu ada juga teori maqasidus syariah ya. Ini diungkap juga maqasid syariah ya, bagaimana syariat itu dimaksudkan. Saya pikir saya juga pernah membahas ini di buku-buku yang lain. Kemudian bab 7, bagaimana kita kehilangan ilmu-ilmu sains. Ini menarik ya. Dimulai dengan cerita bagaimana kalau ada wabah kita harus social distancing. Itu kan sebenarnya saintis kan. Ternyata kalau ada wabah, jaga-jaga jarak, jangan deketin kampung yang ada wabahnya. Itu kan social distancing agar wabah tidak menular. Itu sains banget gitu. Ada dua mazhab yang membahayakan sains katanya. Pertama, dunia tanpa penyebab. Jadi ada paham beragama dunia itu tanpa penyebab. Ya diputuskan Tuhan, putuskan aja gitu. Okasionalisme atau voluntarism. Jadi semua nggak ada sebabnya. Kalau Tuhan berkehendak, ya jadilah gitu. Pandang ini membahayakan karena menafikan hukum kasualitas, hukum sebab akibat, sehingga menutup ruang eksperimen dan penelitian, sehingga sains kita rubuh. Di sini dituliskan bagaimana akal, kasualitas dan reformasi Utsmaniyah. Jadi di zaman Utsmaniyah itu sempat ada, yaitu kan akal, hukum sebab akibat, lalu ada ketentuan-ketentuan hukum yang baru diterapkan gitu di zaman Utsmaniyah. Bahkan dalam militer ini diceritakan nih detailnya. Sebenarnya ada di halaman 168, cukup panjang ya. Kata Edward Said. Edward Said ini belum lama meninggal, 2003. Oh ya udah lama ya. Saya nggak usah bacakan lah ya di halaman 168. Hampir sehalaman tuh tulisan Edward Said yang tapi ada endingnya bagus sekali. Ujung-ujungnya adalah bisa disederhanakan, paparan dia yang panjang itu dapat disederhanakan dengan satu pertanyaan. Bagaimana cara berpikir kita? Jadi cara berpikir kita gimana? Kalau salah cara berpikir kita, ya sains ambruk. Dan seperti inilah yang terjadi dalam dunia Islam dewasa ini. Oke, bab 8. Pertahanan terakhir titik 2, Ibnu Rushd. Ini menarik. Jadi ternyata menurut penulis masih ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu kalau bahasa Yunaninya itu Averroes. Sering ada yang menulis Averroes. Itu tuh seorang ilmuwan yang luar biasa menjaga nalar ya. Dia dimulai dari pandangan Ibnu Masarra. Ini penalaran itu bottom up, wahyu itu top down gitu, mempertemukannya. Nah, Ibnu Rushd itu sempat menuliskan dalam sebuah tulisan pendek, Al-Faslul Maqalu wa Taqriru ma baina asy-syar'iyyah wal hikmah min ittisal, min ittisali. Risalah yang menentukan tentang hubungan antara agama dan filsafat. Ini Ibnu Rushd. Dalam tulisan itu
bagus sekali, bahkan oleh Mustafa Akyol ini disampaikan ini bisa disebut studi awal tentang logika yang oleh Ibnu Rushd diangkat titik temunya gitu antara falsafah ya, filsafat, ilmu berpikir dan agama dan syariat gitu, dan syariat. Ada 3 lapis klasifikasi pemikiran menurut Ibnu Rushd yang ditulis ya. Pertama, bayani itu adalah retoris, jadi kalimat pernyataan yang kuat. Sudah apa ya, kalau saya sih nyebutnya ya kalimat yang kuat ya, aksioma gitu. Kayak kalau orang nyebut itu langsung iya sih gitu. Nah, itu bayani. Jadi dia kuat, kalimatnya udah jelas. Yang kedua, burhani. Kalau burhani itu bukan hanya kalimatnya, tapi ada argumentatif. Jadi ketika nyebutin gini, karena, dan itu kita nggak terbantahkan. Nah, itulah cara konteks berpikir itu begitu. Kalau secara burhan jelas, terang benderang gitu. Misalnya ngomongin Tuhan, keberadaan Tuhan itu seperti apa? Kan burhan banyak sekali, argumentatifnya itu banyak untuk membuktikan bahwa Tuhan memang pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ateis itu nggak punya alasan argumentatif karena pasti ada Tuhan. Nah, itu kan contoh burhan. Kemudian yang kedua adalah jadali. Jadali itu dialektika. Ada dua kebenaran, 2 pemahaman, dan mereka saling dibenturkan untuk saling berdialektika, menjadi penguat gitu. Jadi disinilah pentingnya diskusi. Kritik Ibnu Rushd terhadap kondisi masyarakat di saat beliau hidup. Yang ini juga katanya kalau di sejarahnya kan Ibnu Rushd juga sempat ditahan ya karena kritisnya. Penyangkalan terhadap sebab-sebab itu menimbulkan penyangkalan terhadap pengetahuan. Jadi kalau udah menyangkalkan sebab, ya udahlah itu kan karena itu tuh memang keputusannya begitu, memang hukumnya begitu, gitu. Memudahkan kita menyangkal sebab-sebab itu penyangkalan terhadap pengetahuan. Apabila kita kehilangan kepercayaan pada realitas objektif kita, juga akan kehilangan penalaran, dan itu berbahaya sekali. Bahkan ada satu bab di buku ini yang menceritakan bagaimana pandangan progresif Ibnu Rushd. Ini feminis tentang perempuan. Jadi pandangan progresif Ibnu Rushd tentang perempuan. Ini luar biasa sih. Bahkan ini kalau penjelasan tulis Katarina Bello ya tentang Averroes itu kan Ibnu Rushd ya. Dia telah menawarkan wawasan yang orisinal bahwa perempuan dan laki-laki setara dalam esensi dan kemampuan intelektualnya. Perbedaan jenis kelamin hanya soal fisik ya. Bahkan Ibnu Rushd itu memberikan seruan untuk memberi ruang lebih banyak pada perempuan pada kekuasaan dan kemandirian. Kebayang ya, di tahun itu Ibnu Rushd sudah menuliskan itu. Kalau di buku ini malah nyebutnya dulu tidak kontroversial, justru kontroversial di sekarang nanti. Jadi memang benar-benar kemunduran cara berpikir kita ya. Oke, itu bab 8, sekarang bab 9. Mengapa kita benar-benar kehilangan akal? Budaya penolakan masa lalu. Jadi kita itu gampang nolak. Kalau bukan ini maka sesat gitu kan, gampang penolakannya. Penolakan itulah yang uniknya lagi. Penolakan itu kekuatannya duniawi yang menentukan Islam arus utama. Penguasa memahami ini maka dia memberangus yang tidak sepaham. Ketika kan gitu ya, terus sebelum Muawiyah memimpin, Muawiyah dikejar-kejar. Muawiyah memimpin, yang bukan Muawiyah ditangkap. Terus begitu ya. Apalagi Ibnu Politik akhirnya dikenal dalam para filosof ya. Jadi akhirnya bagaimana hubungan mereka dengan kekuasaan. Nah, ada satu pernyataan negara dan pajak. Ini menarik buat saya karena saya insan pajak. Ibnu Khaldun dia menulis tentang pajak, negara dan pajak. Ketika penetapan dan pengenaan pajak terhadap rakyat rendah, serta rakyat memiliki kapasitas dan keinginan untuk melakukan sesuatu, ada upaya budaya tumbuh berkembang karena pajak yang rendah membawa kepuasan warga. Ketika upaya budaya berkembang, jumlah individu yang terkena pajak dan besaran setoran pajak meningkat. Dan akhirnya pendapatan pajak pun meningkat. Ini ada di buku Muqaddimah ya. Menurut saya menarik ya, hubungan antara pajak dan negara ya. Oke, terus kembali ke Mekah. Ini adalah bab 10. Ini cerita tentang kitab suci, kitab suci yang kontekstual. Diceritakan bagaimana surat Al-Ahzab ya. Juga menghadapi patriarki Arab. Jadi Al-Quran itu ada diturunkan ya karena saat itu ada patriarki kan. Kemudian ada kitab suci yang interaktif. Buktinya ada banyak ayat-ayat yang mempertanyakan ya salunaka an gitu.
apakah kau pernah ditanya tentang gitu. Jadi interaktif gitu. Jadi di sini banyak poin-poinnya ya, termasuk bagaimana menegarakan Islam. Itu digambarkan di situ. Oke, bab 11. 11, 12, 13 ini sebenarnya tentang pentingnya kebebasan. 11 itu nisbah, 12 itu isu kemurtadan, dan ketiga isu penistaan. Ini cerita tentang nisbah itu bagaimana ada aparat negara yang turun ke pasar mengawasi kecurangan. Nah, menurut penulis ini bagaimana membatasi kemerdekaan individu gitu. Bagaimana seberapa negara masuk dalam moralitas gitu. Lalu bagaimana isu pemurtadan yang tadi dibahas ya. Bagaimana murtad itu apakah langsung dieksekusi? Efeknya apa kalau murtad dieksekusi? Bukankah kalau dia sedang murtad lalu dia sesat kita eksekusi lalu dia jadi meninggal, menjadi bunuh ya. Berarti matinya dalam kekafiran gitu. Kan justru malah buruk kan efek bagi yang dieksekusi maupun bagi pemerintah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan oleh penulis di situ. Termasuk isu penistaan. Bagaimana penyair di zaman Rasul yang dihukum, itu penyair yang memprovokasi dalam perang. Tapi penyair yang mengejek Rasul, itu pernah ada satu sahabat yang mau membunuhnya, ditahan oleh Rasulullah. Biarkan gitu. Artinya sebenarnya penistaan itu tidak memiliki ruang untuk diberikan hukuman gitu. Ini juga tentu quote unquote kontroversi ya. Tapi landasannya tetap kembali ke tidak ada paksaan dalam agama. Oke, bab terakhir, bab 14. Teologi toleransi. Ini juga saya nggak menyangka, bab ini ternyata menuliskan tentang Murji'ah. Satu golongan di zaman perselisihan ketika Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah ini kan ketika nyalain, ada dua kubu menyalahkan Utsman dan menyalahkan Ali. Murji'ah ini menahan diri untuk tidak memberikan vonis apapun. Serahkanlah kepada Allah. Gitu. Karena mereka keduanya adalah sahabat Rasulullah gitu. Jadi kaum Murji'ah itu mengembalikan kepada Tuhan untuk menghakimi. Di sini terlihat gampang dong itu. Tapi menurut penulis justru ini ada kebijaksanaan dalam meragukan dan menunda vonis. Karena kita tugasnya mengajak bukan menghakimi. Dan bagaimana posisi non-muslim di mata muslim. Di bab ini diungkap untuk menuliskan, untuk menjelaskan secara utuh bagaimana toleransi dengan irja. Irja itu adalah sikapnya kaum Murji'ah. Saya pikir itu menarik di bab 14, bab terakhir, dan diakhiri dengan epilog. Seperti biasa saya akan bacakan dalam epilognya bait terakhir dari penulis. Sebagai muslim biasa yang peduli dengan krisis ini dan yang mencoba melakukan sesuatu tentangnya, entah benar entah salah, selama sekitar 3 dekade, berarti 30 tahun. Saya pikir inilah saatnya bagi kita untuk mulai berpikir ulang, untuk membuka kembali pikiran kita, untuk lebih banyak mendukung nalar, kebebasan, dan toleransi. Mustafa Akyol. Ya, inilah buku Mustafa Akyol. Cukup panjang nih, mohon maaf, lewat dari 30 menit. Tapi saya pikir ini sudah sangat menjelaskan. Saya udah cukup cepat sih ngebahasnya, beberapa ada yang saya lewati ya. Sebenarnya ada beberapa catatan di bab-bab terakhir tadi, tapi karena waktu ya. Tapi saya ingin memperdalam lagi. Jadi saya ada janjian sama Kak Meita ya di Bekasi Books Club. Katanya ngajakin Instagram, IG Live pada suatu saat kalau saya udah selesai membaca buku ini. Sepertinya saya udah siap kayaknya sih kalau diajakin ngobrolin buku ini, dan saya pikir bagus sih, buku ini bagus sekali membuka wawasan kita. Ini bukan perkara benar salah, tapi ini membuka wawasan kita agar kita terus mengasah, menambah, menimba pengetahuan, memperluas wawasan kita. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.